Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Hasanah dan saya Intan. Kami dari Prodi PGMI akan menjelaskan materi tentang waktu, sudut, jarak, dan kuantitas untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika. Untuk materi bisa disimak di video selanjutnya. Waktu, sudut, jarak, dan kuantitas. A. Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 dan 24 jam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering menyatakan waktu yang sesuai dengan angka pada jam. Misalnya, rapat dimulai pukul 4 sore, tayangan acara hiburan dimulai pukul 7 petang nanti. Nah, di sini ada perbedaan notasi 12 jam dengan 24 jam. Pernyataan waktu pukul 4 sore, notasi 12 jamnya pukul 4, lalu notasi 24 jam pukul 16. Pukul 11 malam, dalam notasi 12 jam disebut dengan pukul 11, dalam notasi 24 jam disebut pukul 23. Lalu dalam pernyataan waktu, pukul 1 siang dalam notasi 12 jam disebut pukul 1, dalam notasi 24 jam disebut pukul 13. Di sini ada lagi pernyataan waktu, di sini disebut pukul 12 malam, dalam notasi 12 jam disebut pukul 12. Dalam notasi 24 jam disebut pukul 24. Dari tabel sini terdapat perbedaan penulisan antara notasi 12 jam dan notasi 24 jam. Menyatakan waktu dengan notasi 24 jam dan notasi 12 jam itu hanya menambahkan atau mengurangi dengan 12. 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 caturbulan sama dengan 4 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Yang selanjutnya hubungan antara bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Contohnya, 2 abad ditambah 3 dasawarsa ditambah 5 windu ditambah 4 tahun sama dengan titik-titik tahun. Nah, dari pertanyaan ini bisa dijawab dengan beberapa cara. Cara yang pertama itu 2 abad sama dengan 2 dikali 100 tahun. Jadi 100 tahun ini dari abad ya. Jadi 1 abadnya itu 100 tahun. Nah, 2 dikali 100 tahun sama dengan 200. Lalu 3 dasawarsa sama dengan 3 dikali 10 tahun. Nah, 10 tahun ini dari 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Jadi 10 dikali 3, 30 tahun. Kemudian ada 5 windu sama dengan 5 dikali 8, 8 tahun sama dengan 40 tahun. 4 tahun sama dengan 4 tahun. Jadi 200 tahun ditambah 30 tahun ditambah 40 tahun dan ditambah 4 tahun jumlahnya 274 tahun. Ini ada cara yang kedua, itu langsung saja 2 abad ditambah 3 dasawarsa ditambah 5 windu ditambah 4 tahun menjadi 200 tahun ditambah 30 tahun ditambah 40 tahun ditambah 4 tahun sama dengan 274 tahun. Kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Di sini ada contohnya. Kakek telah berusia 5 dasawarsa, 2 windu, dan 12 bulan. Pertanyaannya, berapa tahun umur kakek? Nah, di sini jawabannya kita rubah dulu semuanya ke tahun ya. 5 dasawarsa, 5 dikali 10 tahun sama dengan 50 tahun. 2 windu berarti 2 dikali 8 tahun sama dengan 16 tahun. Kalau 12 bulan berarti 1 tahun. Nah, usia kakek itu 50 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 67 tahun. Yang ketiga ada hubungan antara jam, menit, dan detik. Hubungannya itu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, penentuan menit dan detik dapat dibaca pada jarum jam, di mana jarum jam biasanya terdiri atas jarum pendek yang setiap perpindahan angkanya itu menunjukkan perpindahan jam. Yang kedua adalah jarum panjang yang setiap perpindahan angkanya menunjukkan waktu menit, dan jarum detik yang berpindahnya menunjukkan detik. Adapun pengertian pengukuran yaitu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sedangkan pengukuran sudut yaitu adalah membandingkan sudut yang akan diukur dengan sudut pembanding. Berikut ini macam-macam sudut yang dibagi berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada sudut 0 derajat ya.
ada sudut 0 derajat, yaitu adalah sudut yang terbentuk jika kedua kaki saling berhimpit dengan jarak 0 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut lancip, yaitu adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat ya, atau kurang dari 90 derajat. Adapun sudut tumpul yaitu adalah sudut yang besarnya antara 90 sampai dengan 180 derajat ya, atau sudut yang memiliki lebih dari 90 derajat. Bagian D yaitu pengukuran jarak, waktu tempuh, dan kecepatan. Adapun yang pertama itu jarak. Nah, jarak ini adapun pengertiannya yaitu adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun rumusnya yaitu S sama dengan V kali T. S merupakan jarak, V merupakan kecepatan, dan T merupakan waktu tempuh. Contoh soalnya yaitu sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, penyelesaian soalnya seperti ini. Diketahui kecepatan atau V ya 80 km per jam. Dan waktu tempuhnya selama 2 jam. Ditanyakan jarak, maka dijawab dengan rumus jarak, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, di sini kecepatannya 80 km per jam dikali 2 jam, yang dimana merupakan waktu tempuhnya. Berarti akan menemukan jawaban jarak sama dengan 160 km dari kota A ke kota B. Yang kedua yaitu waktu tempuh. Adapun pengertian waktu tempuh yaitu lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Adapun rumusnya itu adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Adapun contoh soal dalam pembahasan waktu tempuh yaitu adalah dari rumah ke pantai berjarak 8 km pada hari Minggu. Rudi dan temannya bermain naik sepeda dengan kecepatan 4 km per jam. Berapa jam Rudi dan temannya naik sepeda untuk sampai ke pantai? Nah, adapun penyelesaian soalnya itu adalah diketahui jarak di antara rumah ke pantai itu 80 km. Dan kecepatan sepeda yang ditumpangi Rudi dan teman-temannya itu adalah 4 km per jam. Adapun yang ditanyakan yaitu adalah waktu yang dibutuhkan atau yang ditempuh oleh Rudi dan teman-temannya dari jarak tersebut, dari rumah ke pantai. Jawabannya itu adalah rumusnya waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 8 km dibagi dengan 4 km per jam sama dengan 2 jam. Jadi jarak antara jarak waktu yang ditempuh Rudi untuk menempuh jarak dari rumah ke pantai 2 jam, membutuhkan waktu 2 jam. Adapun yang ketiga yaitu adalah kecepatan. Rumusnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Langsung ke contoh soalnya itu adalah sebuah kereta melaju dari Jakarta menuju Bandung selama 3 jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung kurang lebih 180 km. Nah, yang ditanyakan berapa kilometer per jam kecepatan kereta tersebut. Nah, penyelesaiannya itu adalah diketahui jaraknya 180 km, waktu yang ditempuh 3 jam, ditanya kecepatan yang digunakan. Dijawab seperti ini dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kecepatannya tadi kan sudah ada 180 km ya dibagi 3 jam sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatan yang digunakan oleh kereta adalah 60 km per jam. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan alat peraga. Adapun alat peraganya bernama papan STV ya. Nah, di sini saya sudah membuat segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian. Adapun bagian paling atas disebut jarak, yang sebelah kanan saya kecepatan, dan yang sebelah kiri saya waktu. Nah, yang pertama itu ada rumus jarak, yaitu S sama dengan V kali T ya, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Adapun rumus waktu yaitu adalah S
dibagi V ya, S dibagi V. Nah yang ini S jarak dan V-nya itu kecepatan. Jadi rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Sedangkan rumus kecepatan yaitu adalah jarak dibagi waktu. Nah ini bisa diinikan ya. Jadi ketika kita mencari jarak, tinggal dikalikan ini saja, kecepatan dikali waktu. Ketika kita mencari kecepatan, tinggal dilihat saja, berarti jarak dibagi waktu. Ketika kita mencari waktu, yaitu adalah jarak dibagi kecepatan. Seperti itu. Kemudian ada alat peraga selanjutnya yaitu jam sud ya, jam sudut. Misalkan ada pertanyaan 3 jam lebih 20 menit ditambah 5 jam. Jadi kita pindahkan seperti biasa, yang jam pendek itu menunjukkan jam ya. 1, 2, 3. 3 jam ditambah 20 menit. 20 menit itu berarti ke angka 4. Nah, ditambah 5 jam. Kita hitung dari angka 3 yaitu 1 dari 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke angka 8 yang pendeknya. Itu keempat. Berarti 3 jam lebih 20 menit ditambah 5 jam sama dengan 8 jam lebih 20 menit. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.